Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sesi kali ini kita bisa diberikan kesempatan untuk mencoba berbincang dengan salah satu narasumber kita agar kita di sini bisa lebih mengetahui lah ilmu-ilmu yang mungkin dari beberapa kita belum kita ketahui bersama terkait perlombaan atau lain sebagainya. Nah, di sini saya Nuha Haifa Arifin selaku host ingin berbincang sedikit bersama dengan narasumber kita, yaitu Ainun Mutmainah yang juga merupakan salah satu anggota dari LPTQ. Oke, silakan Ainun untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ainun Mutmainah dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Aku angkatan 2019. Oke. Dan aku juga merupakan anggota dari LPTQ UMY. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau dari Kak Ainun sendiri ini berarti sedang di semester 4 ya Kak ya? Iya, semester 4. Oke, sejauh ini dalam perkuliahan itu apakah ada kendala atau tidak? Kan soalnya dari perkuliahan dan juga perlombaan kan perlu untuk diimbangi, seperti itu. Alhamdulillah sih kalau misalnya untuk perlombaan sendiri lancar-lancar aja, soalnya kan selama kuliah ini kuliahnya juga online, jadi untuk latihan apalagi untuk mempersiapkan lomba itu ada waktu yang banyak gitu. Oke, ya betul banget sih. Maksudnya kan kalau misalnya kita di masa ini mungkin lebih banyak waktu untuk kita lebih mengembangkan diri, untuk latihan. Iya, ya, benar. baik dari mandiri maupun nanti bisa kayak berguru ke satu guru gitu. Nah, kalau dari yang saya tahu nih, ini Kak Ainun kan memiliki beberapa minat bakat itu, seperti ada juga bisa menyanyi untuk juga, terus kalau misal di bidang Al-Quran lebih ke tartil ataupun ke tilawah. Nah, itu kalau dari Kak Ainun sendiri lebih condong kemana? Oh, kalau alhamdulillah kalau dari aku sendiri aku lebih giat berlatih ke tilawah. Soalnya emang gimana ya, karena seringnya ikut lomba tilawah, aku tuh malah minder kalau nyanyi sih sebenarnya. Jadi kalau tilawah itu aku benar-benar semangat, apalagi kalau misalnya latihan. Kalau misalnya tartil lagi aku kayak kurang gitu loh, kurang. Lebih karena latihannya sering di tilawah, jadi aku lebih condong latihan ke tilawah dan lebih minat di tilawah. Oke, lebih percaya diri gitu ya, karena benar. latihannya lebih banyak, jam terbangnya juga lebih jauh banyak juga daripada di bidang yang lain, seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya sebelumnya kan mungkin Kak Ainun lebih banyak ke bidang Al-Quran gitu, tartil maupun tilawah, mungkin lebih banyak tilawah. Nah, untuk latar belakangnya sendiri mengapa sih sampai mengambil ke bidang tilawah tersebut gitu? Apakah memang dulu dibantu oleh orang tua diarahkan ke situ atau memang keinginan sendiri? Oke, jadi kalau misalnya dari orang tua sendiri tuh kayak nggak ada gitu, misalnya kayak ibu sama bapak itu nggak ada kayak ya latar belakang kayak pintar tilawah gitu. Intinya cuma ngaji-ngaji biasa aja. Nah, kalau aku sendiri kemarin sempat di sekolah di pesantren, SMP di sana. Kemudian awalnya aku juga kayak biasa-biasa aja gitu, kayak ngaji-ngaji biasa, tadarus biasa aja. Tapi karena ada teman-teman yang ngajak, katanya, ayo kamu punya suara yang bagus gitu loh, ayo ikut latihan tilawah gitu. Jadi aku kayak misalnya kenapa enggak gitu ya, kita coba latihan. Ternyata emang benar, ketika aku berapa bulan latihan ternyata bisa tilawah. Akhirnya salah satu guru aku itu rekomendasiin buat ikut MTQ. Ya mau nggak ikut MTQ, wakilin kayak kemarin itu masih wakilin sekolah gitu ya, pesantren gitu, antar pesantren. Ternyata ya udah dari situ mulai ada niat, karena niat terus juga karena ada alhamdulillah ada kesempatan, terus juga ada wadah gitu. Jadi punya semangat lebih gitu lah, benar-benar. Jadi alhamdulillah dari dulu sampai sekarang itu bisa gitu, misalnya akhirnya dipercayakan gitu buat ikut lomba. Itu aku ikut dimulai dari tahun 2014, alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Ya, itu mungkin salah satu kuncinya dalam kita mengikuti perlombaan, ya kita harus untuk konsisten dan memang gitu berlatih lebih gitu ya, daripada mungkin dari beberapa orang yang lain masih ada yang kurang, tapi kita mencoba untuk mengejarnya lebih untuk ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, tadi kan awal mulanya di tahun 2015 itu. Nah, untuk pencapaian yang sampai hari ini menurut Ainun tertinggi itu pas di tahun berapa, pas lomba apa atau dalam kompetisi apa gitu? Untuk pencapaian tertinggi di cabang tilawah sih alhamdulillah udah kalau di daerah itu di Sulawesi Tengah aku biasanya ikut MTQ tingkat kabupaten, biasa di kabupaten aku di Kabupaten Morowali. Kemarin itu sempat prestasi terakhir juara 2.
Juara 2 di bidang Di bidang kemarin karena tilawahnya sudah terisi, akhirnya aku isinya di tartil. Iya, iya. Dan alhamdulillah kemarin itu juara 2. Juara 2 di tingkat berarti tingkat Kabupaten. kabupaten ya. Oke. Nah, kalau misal di cabang tilawah sendiri nih, kalau Ainun Pak yang mungkin apa ya? Tingkat tertingginya itu udah sampai di tingkat mana? tertingginya kemarin itu pas kemarin lomba di UNY. Oh iya. Kemarin sempat wakilin UMY ya di Iya. tingkat nasional. Wah. Jadi alhamdulillah kemarin sempat juara juga bersama Juara. teman-teman sama teman-teman LPTK lainnya, juara harapan 2 alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi meskipun apa ya, sebagai menjadi seorang mahasiswa itu tidak menutup kemungkinan bagi Ainun sendiri untuk mengejar kejuaraan dari tingkat wilayah sampai tingkat nasional gitu. Meskipun memang harus ada tahap-tahap yang Iya, benar. dilaluinya seperti itu. Nah, apakah ada momen yang paling diingat atau apa ya, memorable banget gitu bagi Ainun ketika mengikuti lomba, entah karena pesaingnya yang mungkin lebih tua atau bagaimana? Iya, jadi kemarin pengalamannya paling diingat. kemarin itu karena nasional kan. Jadi dari Ya. berbagai di kampus, dari berbagai daerah itu emang benar-benar potensi mereka aja tuh kayak kayaknya nih juara. Jadi kita tuh kayak dari Udah. teman-teman LPTK sendiri kayak kita harus Insecure ya? benar-benar udah insecure duluan, tapi ya gimana kita harus ini wakilin UMY nih ya Oh, iya, nasional gitu. Jadi kita harus bawa nama kampus gitu ya. Alhamdulillah karena kami joget belajar pagi sore itu sampai habis Isya itu belum selesai latihannya Masya kemarin Allah. sampai tinggal di Maskam berapa jam gitu baru pulang. Jadi benar-benar latihan alhamdulillah karena giat ya, Allah kasih kesempatan lah buat menang gitu. Ya alhamdulillah banget itu. Alhamdulillah. Jadi emang kayak kuncinya kita buat menjadi seorang juara pun harus tekun, harus konsisten Bener banget. untuk melewati buat tahap-tahap tersebut. Ya memang kadangkala ada gagalnya. Untuk gagalnya sendiri ya mungkin kita bisa jadi 1/1000 dari Iya. kemenangan yang kita dapat seperti itu. Nah, kalau Ainun sendiri dari jangka waktu mungkin beberapa tahun ini, apakah ada beberapa kendala yang bahkan sempat Ainun berpikir, oh, oke deh aku mundur aja dari dunia ini gitu? Apa pernah sampai berpikir sampai di tahap itu gitu? Alhamdulillah sih kalau misalnya sampai berpikir kayak nggak mau ikut tilawah lagi atau nggak mau jadi ikut lomba kayak delegasi gitu kayak nggak ada sih sebenarnya. Malah aku selama semakin hari atau semakin aku tuh kayak semakin ingin gitu kayak ikut lomba terus gitu, karena misalnya apa sih, nggak semua orang gitu ya. Aku mikirnya karena betul. nggak semua orang bisa, nggak semua orang diberikan istilahnya anugerah gitu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, suaranya mungkin suara bagus atau misalnya bisa tilawah gitu kan, nggak semua, karena kan banyak dari teman-teman yang mau banget belajar tilawah Betul. tapi Ada ada banyak keterbatasan ya, kayak keterbatasan. keterbatasan mungkin suara atau keterbatasan kayak nafas nggak sampai. Jadi gimana kita yang mempunyai kelebihan itu bisa menggunakan itu lebih baik gitu. Iya betul banget. Iya sih. Nah kalau dari Ainun ketika mencoba berlatih dalam setiap tahunnya, dalam setiap tahapnya itu, apakah ada sosok role model ataupun panutan yang memang sama Ainun itu ingin coba samakan dengan dia, atau maksudnya memang ada role model lah yang akhirnya sampai Ainun oke, aku harus tetap berjuang, tetap semangat dalam setiap perlombaan tersebut gitu. Nah, aku sih lihatnya sebenarnya aku punya role model banyak gitu. Oh, Jadi iya. setiap orang yang aku lihat lebih bagus daripada aku pengen banget jadi seperti dia. Iya, iya. Misalnya kayak bidang tilawah gitu ya, kan banyak teman-teman atau banyak kori-kori nasional atau kori-kori internasional Iya, betul. itu banyak banget yang benar-benar kayak kenapa sih suaranya sampai kayak gitu ya? Sampai minus ya kalau mendengarnya latihannya kan. gimana gitu, atau ada juga kayak anak-anak kecil itu ya suaranya pada bagus-bagus, kok ini anak-anak kecil-kecil Udah bisa bagus gitu. suaranya pada bagus-bagus ya. Jadi kita kayak bukan insecure gimana sih, tapi gimana kita bisa lebih baik gitu, bisa contohkan supaya kita tuh kayak ada niat buat belajar giat lagi gitu. Iya, jadi bukan rasa iri itu bukan dijadikan sebuah kayak rasa untuk insecure dan gagal, tapi malah menjadi sebuah semangat pacuan biar lebih baik dalam kedepannya gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Ainun, apakah memang dari lingkungan Ainun tersebut mendukung semua untuk maju ke dalam perlombaan tersebut? Apa ada beberapa orang yang memang kayak ya udah Nun,
ya nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo banget gitu. Kalau misalnya dari lingkungan kayak teman atau gimana itu mereka kayak dukung gitu, kayak misalnya ayo kamu tuh nggak semua kita bisa, ayo ikut, malah mereka kayak kasih semangat atau iya, kasih betul. kemarin pas latihan juga kayak nggak ada motor kan, jauh kontrakan dari sini tempat latihan, kayak misalnya ini aku pinjamin motor mau nggak gitu, jadi mereka tuh kayak gimana ya kayak bantu gitu buat supaya bisa ikut ini, karena mereka juga biasa kalau misalnya ada waktu mereka itu kayak minta latihan gitu. Ya, jadi kayak dikontrakan misalnya latihan gitu. Nah, iseng-iseng aja gitu ya. Iseng aja gitu. Nah, kalau dari keluarga sih alhamdulillah dukung semua, karena mereka kayak gimana ya, kayak cuma kamu katanya kayak bisa gitu katanya kan, enggak. Ya udah, jadi kayak dari aku juga kayak semangat banget gitu, karena semuanya dukung positif semua. Iya, alhamdulillah. Ya memang sebenarnya juga berawal dari kitanya, selama ada kemauan pasti di situ ya pasti ada jalan. Bagaimanapun kita ada keterbatasan, kalau misalnya kita mencoba mencari jalan keluarnya, nanti juga masalah-masalah tersebut kan bisa terselesaikan, bisa dipermudah seperti itu. Nah, mungkin ini kan karena sesinya adalah bincang gitu kan. Nah, biar lebih cool down lagi, coba mungkin bisa dari Ainun sendiri buat apa ya, sedikit mengetes suara lah biar teman-teman ini bisa udah lama lebih, banget nih kayak bisa lebih wah ternyata ya memang pembuktiannya di sini gitu ya. Monggo Ainun mungkin bisa dicoba sedikit gitu. Ini ini aja ya. Ya mungkin kurang lebih. Ya sebisa Ainun lah. Mungkin cukup untuk 1 ayat 2 ayat. 1 ayat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Sadaqallahul azim. Itu belum 1 ayat. 1 ayat aja. Aduh, udah lama banget gak latihan. Oke, ya mungkin ya memang kalau misalnya kita memang ingin menjadi yang terbaik, ya itu memang kita perlu adanya sebuah proses, ya kan, perlu ada punya proses latihan dan konsisten dalam melakukan hal itu semua seperti itu. Benar. Nah, kalau dari Ainun sendiri nih, untuk kiat-kiat menjaga suara tersebut agar dalam setiap perlombaan tetap konsisten bisa lebih bagus itu bagaimana? Apakah ada kiat-kiatnya, minum apa atau apa gitu? Mungkin beberapa orang memang ada sedikit ini ya perbedaan. Dan aku juga kayak misalnya kayak deket-deket kayak mau lomba tuh nggak boleh minum es atau nggak boleh makan berminyak atau mungkin apa gitu ya, jangan sampai capek soalnya kan biasa ngos-ngosan gitu kan. Ya betul. Sementara aku sendiri tuh kayak gimana, kayak aku bukan nggak memperdulikan ya, tapi lebih ke ya coba dikit aja gitu, kayak misalnya minum es atau makanan berminyak. Apalagi di Jogja kan, aduh godaannya banyak sekali gitu. Banyak banget. Alhamdulillah sih selama itu aku kayak nggak pernah ada kendala dalam karena minum es gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang memang sensitif terhadap itu, kayak misalnya kayak benar-benar dia kalau dekat MTQ itu benar-benar harus ngejaga ininya, nggak boleh minum es. Itu emang ada beberapa orang yang kayak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih fine-fine aja. Iya. Jadi mungkin kalau kiat-kiatnya sendiri terus latihan gitu ya. Terus latihan aja sih sebenarnya. Jadi apa sih, sesuai kemampuan kamu. Kalau memang kamu yakin ya ini latihan aja gitu. Terus kalau misalnya mau ke deket-deket waktu lomba nih gitu, apakah ada kayak jadwal latihan khusus atau memang malah biasanya kan ada tipe orang ketika mau lomba dia istirahat, terus ada yang memang ketika mau lomba malah dia lebih giat lagi. Nah itu kalau dari Ainun sendiri lebih ke tipe yang mana? Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah lebih semakin dekat waktu untuk lomba semakin keras aku untuk latihan. Kayak kemarin, kayak lomba kemarin kan alhamdulillah dari LPTQ UM-nya sendiri nyediain wadah buat kita latihan mendekati lomba. Jadi itu benar-benar kami gunakan sebaik mungkin buat latihan. Ada karena keterbatasan guru juga, jadi gimana ketika ada yang ngajar, ketika ada yang wadah disediakan untuk kita, jadi kami tuh kayak
semangat gitu loh, semangat ada yang ngajarin nih, ayo kita latihan terus. Jadi semakin dekat lomba semakin giat kita belajar gitu. Oh iya betul banget ya. Itu teman mungkin untuk kiat-kiatnya adalah selalu untuk konsisten, giat dalam berusaha, jangan sampai putus asa. Ya mungkin memang ada rasa lelah, capek, tapi ya itu mungkin kita bisa untuk istirahat sejenak, habis itu lanjut lagi, gas lagi sampai gimana kita mimpi kita itu tercapai seperti itu. Nah, untuk sampai sekarang nih, apakah ada suatu mimpi yang memang Ainun belum tercapai dan masih ingin banget untuk mencapainya ke arah situ gitu? Ya, untuk itu sendiri sih kalau impiannya impian kayak banyak banget sih sebenarnya impian aku. Tapi kalau di bidang tilawah sendiri ya, aku pengen selama aku latihan terus itu, aku itu pengen banget dapat yang terbaik sebenarnya. Walaupun kedengarannya kayak klise dan biasa lah ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu tuh berharga banget. Benar gitu ya. Banget. Karena kita tuh nggak tahu perjuangan orang gimana, latihannya di belakang gimana sampai dapat juara 1 gitu. Jadi pengen banget, soalnya kan selama lomba paling dapat juara berapa, tapi kalau dapat 1 itu kayak belum gitu. Jadi pengen banget, jadi untuk mendapatkan itu aku harus benar-benar latihan lagi. Aku harus benar-benar punya banyak referensi gitu, karena itu juga kayak butuh referensi yang banyak gitu kan. Sekarang banyak tuh model-model lagu-lagu yang beda-beda. Semakin tahun itu semakin beda-beda kayak model-model lagunya gitu. Dan semakin banyak lagi semakin banyak saingannya yang lebih bagus lagi. Makanya gimana caranya kita buat lebih istilahnya kita pastiin aja sebenarnya sih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita tuh gimana buat latihan terus ya. Kita percaya aja bahwasanya Allah itu memberikan kita yang terbaik, yang penting kita juga berusaha. Betul gitu. Banget. Iya teman-teman. Jadi sekeras apapun usaha kita ya jangan sampai diri kita itu melupakan sama yang di atas. Karena ya apapun yang terjadi pada diri kita hari ini itu adalah berkah dari yang di atas seperti itu. Jadi ya tugas kita hanyalah berusaha yang terbaik. Ketika memang ada Allah menjadi sutradara terbaik, ya kita perlu untuk menjadi aktor yang terbaik seperti itu. Nah mungkin untuk terakhir banget nih ya, mungkin Kak Ainun bisa memberikan sebuah tips and trick dan juga sekaligus lah untuk pesan kepada teman-teman yang mungkin melihat sesi podcast ini itu mungkin kan akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi perlombaan di masa selanjutnya seperti karena itu. Kan banyak perlombaan ya, perlombaan virtual ini banyak banget nih. Betul. Nah mungkin setelah ini kan juga bakal ada MTQ dan lain sebagainya, itu benar. bakal sangat bermanfaat lah bagi teman-teman. Jadi yang pertama untuk teman-teman niatnya jangan sampai belok. Jangan sampai belok. Kalau misalnya niat latihan terus. Apalagi di daerah kita, di daerah UM-nya, di kawasan UM-nya ini emang udah menyediakan wadah buat latihan gratis. Jadi gimana itu kita gunakan, ayo datang semuanya. Apalagi udah ada wadah, terus udah ada tempatnya juga, udah istilahnya kita cuma datang belajar aja, udah ada gurunya juga. Benar. Jadi emang kita tuh instan aja gitu, langsung aja datang latihan gitu, nggak ada sebenarnya perjuangannya udah nggak sekeras zaman dulu lah. Nggak ada kendala gitu lah, istilahnya udah nggak ada kendala lah. Tinggal kendalanya itu dari kita sendiri, mau latihan apa enggak ya. Jadi dari aku sendiri tuh jangan sampai niat kita belok. Kita tuh harus semangat latihan. Apalagi kayak teman-teman mungkin ada yang udah putus asa karena mungkin suaranya nggak bagus. Betul. Banyak kok ya suaranya nggak bagus tapi nafasnya panjang di juara. Tapi ya karena latihan latihan nanti suara pun akan mencoba diolah, bakalan ya bisa menjadi seorang juara juga. Iya benar. Itu. Ada banyak kok orang-orang yang mempunyai keterbatasan tapi tetap berusaha, tetap semangat buat latihan. Jadi pesan untuk aku sih tetap semangat dan jangan putus asa. Iya. Oke, tapi itu meskipun sebuah kata-kata yang klise banget, tapi itu sebenarnya sangat bermakna gitu. Bener. Dimana kalau misalnya kita udah nggak punya semangat ya kita nggak akan lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Sedangkan untuk mencapai di tahap selanjutnya itu kita perlu adanya sebuah semangat dan juga perlu ada supporting system gitu. Jadi jangan menyepelekan orang-orang yang hanya membicarakan terkait dengan tetap semangat ya, itu adalah sebuah bentuk lah dari teman-teman kita sendiri untuk menyemangati teman-teman yang lain seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Cukup sekian. Sangat mendalam lah terkait dengan yang sudah kita bicarakan pada sesi kali ini. Semoga hal-hal baik yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi sebuah wasilah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya lagi. Amin. Mungkin terakhir banget nih,
mungkin Kak Ainun bisa memberikan sebuah closing statement, kata-kata motivasi lah kepada teman-teman. Kata-kata motivasi ya. Jadi kata-kata motivasi dari aku, semoga teman-teman semua tetap semangat dan jangan lupa buat latihan terus. Iya. Walaupun teman-teman mempunyai niat, mempunyai semangat, tapi kalau nggak punya niat, Betul. itu sama aja. Jalan di tempat deh istilahnya. Iya, betul. Jadi gimana? Apalagi kita udah sedia. Aku tadi udah bilang bahwa di sini udah disediain wadah, gimana tinggal kita aja yang niat dari kita aja udah disediain tempat. Jadi teman-teman silahkan aja datang buat latihan, buat selalu semangat, apalagi jangan lupa buat selalu berdoa juga biar agar semua itu baik gitu. Jangan usaha tapi nggak berdoa gitu. Iya, benar banget. Ya, kalau disebut sama orang-orang, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Jadi jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan salah satunya tanpa menggerakkan kedua-keduanya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam mengejar impian kalian, karena kalau impian tidak dimulai dari kalian, maka impian tersebut tidak akan berjalan. Oke? Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi selanjutnya.